Fams, kali ini saya mau ngajak kamu nih untuk jalan-jalan ke sebuah tempat namanya kayak ikan, tapi bukan ikan. Pulau Pari. Nah, ini nih oke nih untuk misalnya kalau pengen short escape ya, murah meriah, berasa kayak Bali. Wah, this is the right place. Nah, seperti apa sih short escape di Pulau Pari itu? Yuk, sama-sama kita simak ya. Ini dia. Fams, kalau ke Pulau Pari bisa berangkat naik kapal dari Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara. Kalian bisa ikutan open trip salah satu vendor penyedia wisata one day trip Pulau Pari. Tarif per orangnya cuma Rp99.000 aja kok. Murah kan? Cuma kisaran cepek. Kapal berangkat dari dermaga, tepat pukul 8 pagi. Jadi, pastikan jangan telat ya. Bangunnya harus pagi, Fams. Iya, nonton ragam Indonesia dulu, baru jalan. Dan yang penting lagi fams, tetap harus safety first ya. Wajib pakai jaket pelampung selama perjalanan. Perjalanan sampai ke Pulau Pari ditempuh selama kurang lebih 2 jam. Lumayan nih, bisa nyimpan energi dengan istirahat di dalam kapal. Atau manfaatin waktu buat foto-foto. Akhirnya, kapal bersandar di dermaga Pulau Pari sekitar jam 10 pagi. So, selamat datang di Pulau Pari. Yeay, udah nyampe nih di Pulau Pari. Mau tahu apa aja kegiatan yang ada di sini? Yuk, ikutin terus. Salah satu aktivitas di Pulau Pari adalah snorkeling. Makanya Joy kasih saran ya Fams ya. Mendingan dari awal siapin baju ganti. Soalnya di sini nggak ada tempat penyewaan baju snorkeling. Terus kamu juga bisa nih menyewa alat snorkel seharga Rp50.000. Nah itu udah termasuk pemandu profesional ya Fams. Kuy, langsung aja nih kita ke spot snorkelnya. Butuh waktu sekitar 20-30 menit untuk mencapai lokasi buat nyebur. Begitu nyebur ke laut, gerombolan schooling fish siap menyambut. Paling banyak sih ikan sersan mayor tuh. Selain itu ada juga terumbu karang yang cantik-cantik. Tempat ikan-ikan mencari makan. Oh iya Fams, selama snorkel perhatiin etikanya ya. Jangan sembarangan menyentuh atau mengganggu ikan dan terumbu karang. Selain potensi bahaya, bisa juga merusak terumbu karangnya. Kalau udah puas main air, sekarang waktunya kita geser Fams. Spot berikutnya adalah Pantai Perawan nih Fams. Di sini ombaknya tenang banget. Pas banget buat main-main air. Dan jadi spot foto. Gak kalah deh kayak pantai di Bali sana. Atau kalau malas jalan, kalian juga bisa menyewa sepeda. Seharian cuma bayar Rp20.000 aja. So, mulai sekarang gak usah bingung-bingung kalau mau main pantai ala Bali di Jakarta. Cukup modal sekitar 200 ribuan, udah bisa nih ngerasain Jakarta ala Bali. Ada lagi nih Fams, lokasi wisata yang gak jauh-jauh dari Jakarta. Tepatnya di Kota Bekasi. Kalau di sini mainnya basah-basahan Fams. Tapi kalau nggak mau kuyup, versi dry parknya juga ada kok. Yang wajib dicoba di sini adalah tangga Luma. Jangan lupa pakai ban agar bisa meluncur dari ketinggian puluhan meter. Yeehaw! Tenang Fams, ini aman banget kok. Karena dataran seluncuran terbuat dari serat fiber khusus yang didatangkan langsung dari Finlandia. Makin seru ditambah semburan air yang keluar dari sisi-sisi trek. Nama tangga Luma terinspirasi dari pulau di Queensland, Australia. Terkenal dengan wilayah pantai yang indah, dengan segudang dolphin di lautnya. Ada perbukitan dari pasirnya juga yang terkenal. Nah, anggap aja tangga Luma di sini sebagai bukit pasirnya. Di mana kamu bisa berseluncur bebas. Namanya juga lagi liburan, halu dikit nggak apa-apa lah ya. Ada juga wahana gari-gari. Di sini kamu bisa nih meluapkan amarah dengan menabrak-nabrakan bumper car.
Buat yang nggak bisa nyetir, nggak masalah. Tabrakin aja, fam. Tabrak! Sebenarnya, masih ada nih beberapa dry park yang bisa dieksplor, fams. Tapi waterparknya nggak bisa nunggu nih. Kayak manggil-manggil gitu deh. Cus, kita nyemplung yuk. Let's go! Ada kolam ombak yang dinamakan Galway Pool. Ombak buatan yang lumayan tinggi, siap mengombang-ambing kamu nih, fams. Enaknya sih pakai ban ya, jadi berasa ada di lautan lepas, tinggal ikutin aja arusnya. Sementara buat yang suka pacu adrenalin, cobain yang satu ini. Ada Kanggo Slide. Bebas pilih, mau yang tertutup atau yang terbuka. Masing-masing punya sensasi tersendiri. Nah, yang khas dari sini adalah Crazy Cone. Di sini kamu bisa ngerasain sensasi meluncur dengan kecepatan tinggi. Gak cuma sliding satu kali, tapi sampai 3 kali. Karena corong raksasanya bisa mengombang-ambing secara berulang. Oh ya, wahana yang satu ini cuma satu-satunya di Indonesia loh. Gak percaya? Cus, langsung aja datang. Tiket masuknya mulai dari 40 ribuan. Wait, terakhir nih, fams. Untuk pendinginan, ada 4 slide sejajar setinggi belasan meter. Nah, kalau main sama teman, bisa barengan turunnya. Tapi harus kompak ya, kalau enggak, bisa ketinggalan kayak gini. Selain seru untuk orang dewasa, waterpark ini juga ramah untuk anak, fams. Karena memang didesain untuk semua umur. Oh ya, kalau berkunjung ke waterpark begini, sebenarnya nggak terasa lagi olahraga. Karena perasaan senang mendominasi, jadi nggak ada capek-capeknya tuh. Yang penting, tetap disiplin, jaga protokol kesehatan ya, fams. Biarpun pandemi makin menurun, ditambah peraturan makin dilonggarkan, ya jaga kesehatan itu wajib loh hukumnya. Jangan sampai liburnya sehari, tapi nambah istirahatnya jadi seminggu. Kalau kayak gitu, liburan bukannya bikin tenang, tapi malah bikin zong. Nauzubillah min zalik ya, fams. Amit-amit dah. Fams, banyak yang bilang kalau ke Jakarta nggak lihat Monas, wah rasanya kurang afdol, fams. Monumen nasional setinggi 132 meter ini sengaja dibangun untuk mengenang jasa pahlawan kemerdekaan. Kalau mau wisata seputaran Monas, ada lagi nih yang bisa jadi pilihan, fams. Soalnya kita bisa keliling pakai bus wisata Jakarta tanpa bayar alias gratis, tis. Bus wisata yang dijulukin Mpok City ini sudah beroperasi sejak 2014 silam. Penamaan Mpok City diambil dari kata City Tour alias jalan-jalan keliling kota. Meski gratis, bus wisata Mpok City punya fasilitas yang oke banget. Bersih, adem, dan nyaman. Ada 19 armada bus yang disiapkan. Kita bisa menaikinya nih dengan menunggu di 7 halte. Di antaranya halte yang dekat Monas tadi, fams. Catat nih, jam-jam operasi Mpok City. Senin sampai Jumat, jam 11 siang hingga jam 7 malam. Hari Sabtu, mulai jam 9 pagi hingga jam 11 malam. Untuk hari Minggu, bus wisata mulai beroperasi sejak jam 12 siang hingga jam 7 malam. Salah satu destinasi bus City Tour Jakarta adalah ruang terbuka hijau Kalijodo. Kalijodo ini dulunya tempat yang bisa dibilang daerah hitam, fams. Tapi sejak tahun 2016, Kalijodo diubah menjadi ruang terbuka hijau dan ruang publik terpadu. Nah, buat kamu nih yang hobi main sepatu roda atau inline skate kayak saya nih, fans. Nah, di lokasi ini bisa nyobain treknya sepuas hati. Jadi, mainnya bukan di jalan raya, fans. Buat yang mau santai bareng keluarga, di sini juga tersedia berbagai permainan anak. Murah meriah, tapi bikin betah. Fans, biarpun bentar lagi, ya ini nggak jadi ibu kota, tapi ya banyak yang nyamain Jakarta itu dengan kota-kota yang ada di luar negeri. Contohnya di New York. Nah, karena kan banyak gedung-gedung bertingkat
Ya, udah gitu nongkrongnya pas banget nih kalau lagi libur, nongkrong di rooftop. Wah, cakep banget. Ini saya suka ini. Nah, kayak gimana sih? Yuk, sama-sama kita cek ya. Ini dia tempatnya. Spot yang disebut rooftop emang lagi ngehits akhir-akhir ini, fams. Gak cuma karena fungsinya, tapi juga karena desainnya. Nah, kalau rooftop yang satu ini bisa jadi garden, bisa juga jadi tempat hangout. Namanya House Rooftop, yang berlokasi di Bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan. Nah, di sini rooftop disulap menjadi roof garden. Keberadaan roof garden di kota metropolitan kayak Jakarta memang berfaedah banget nih sebagai ruang terbuka hijau. Secara judulnya rooftop, jadi lokasinya pasti ada di atas ketinggian. Tepatnya ada di lantai 6, sebuah gedung perkantoran. Meluncur naik lift, baru deh touchdown di cafe dengan nuansa garden rooftop. Suasananya adem ayem, fams. Kalau kata anak sekarang, bikin vibes-nya jadi asik luar dalam. Nah, biar makin asik, ada 2 menu yang siap on progress. Deretan bahan-bahan ini siap diolah jadi barbecue chicken pizza. So, pasti potongan daging ayam dan saus barbecue. Wah, wajib masuk list nih. So, the first step is, adonan pizzanya bakal digiling dulu. Adonannya digiling tipis kayak gini, nantinya akan menciptakan tekstur yang renyah saat disantap. Next, adonan pizza yang udah ready, lanjut nih, dipadu sama aneka topping. Mulai dari olesan saus barbecue, taburan keju mozzarella, dan potongan ayam. And the last but not least, tambahkan jamur dan bawang bombay. Menu utamanya udah. Sekarang giliran hidangan penutupnya, fams. Namanya cookie skillet. Ini dia, fams, cookie skillet, fresh from the oven. Mau yang gurih-gurih sedap, sampai yang manis-manis legit, semua layak jadi teman hangout kamu, fams. Pas banget nih kalau lagi libur kayak sekarang. Fams, walaupun judulnya lagi hangout di cafe, tapi dengan suasana ijo-ijo royo-royo kayak gini, fix bikin hati damai. Deretan tanaman di sini juga bisa bikin suasana yang homey, teduh, adem, dan sedap dipandang mata. Makan juga berasa sedap, fams. Istilahnya, sedap dipandang mata, sedap juga di lidah. Mudah-mudahan sedap di kantong. Ada lagi nih, fams, tempat hangout di atap gedung di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Malah kalau di sini bisa menikmati suasana senja di ibu kota. Widih, kalau sambil naracap seru nih. Konsepnya tropical and fun dining yang dibuka sejak 2019. Sambil nongki-nongki, bisa juga nih nikmatin jajaran gedung pencakar langit. Udah kayak di Manhattan, New York aja ya. Mulai buka pukul 5 sore. Tempat ini memang menjadi salah satu spot favorit di Jakarta. Kalau udah makin sore, suasananya makin romantis, fams. Kalau lagi nggak mendung sih, dapat banget nih suasana langit biru pas sunset. Ditambah lagi kelap-kelip city light. Untuk menu andalannya ada sekitar 33 main course, mulai dari Asian, Western, hingga ala Timur Tengah. Salah satunya ini nih, fams, nasi kapsah. Menu satu ini merupakan campuran nasi khas Arab, daging kambing muda, sambal goreng, dan kentang. Next, ada mie shirataki, campuran sayuran dan potongan daging ayam, bakso, dan mie. Wah, dijamin pecah! Kalau menu minumannya dijamin non-alkohol kok. Salah satunya ada strawberry mojito, campuran potongan buah stroberi segar, soda, dan lainnya. Dijamin nih bikin momen jadi makin berkesan. Fams, kalau di kota Seoul, Korea Selatan, punya Myeongdong Street Food. Nah, Jakarta juga punya nih yang lebih cakep. Terletak di Jakarta Utara, pusat kuliner kaki lima ini bergaya pecinan modern. Kalau udah nemu spot ciamik, wah jangan lupa cekrek-cekrek ya, fams. Masuk ke area kuliner, pengunjung terlihat memadati restoran, kafe, sampai penjual makanan gerobak. Soalnya di sini ada lebih dari 80 stand.
serta ada beberapa rekomendasi yang sering diperbincangkan. Oke deh, kita absenin satu-satu ya. Kita buka sama yang dingin-dingin dulu ya, Fems. Ini dia, es goyang penuh kenangan. Ada lebih dari 10 jenis rasa yang ditawarkan. Selain vanila, yang jadi andalan, ada juga nih. Ada rasa alpukat dengan warna hijau ini, Fems. Setusuk es goyang ini dibanderol dengan harga Rp20.000. Tapi kalau mau topping tambahan, cukup nambah Rp5.000 aja, Fems. Ada butiran coklat warna-warni, kacang mede, almond, dan banyak lagi. Oh iya, ukuran es goyangnya lebih besar ya. Beda sama es goyang di depan sekolahan. Terus yang ini juga lebih modern, Fems, karena udah menggunakan mesin sederhana yang tetap harus digoyang. Meskipun harganya nggak semurah dulu, es goyang ini mampu mengobati kerinduan sama jajanan jadul. Apalagi rasa es goyang yang ini pas banget, Fems, dengan tambahan topping yang bikin rasanya jauh lebih kaya. Oh iya, Fems, saat mengunjungi Pancoran Chinatown, gak ada salahnya mencicipi street snack yang satu ini. Namanya Fried Giant Squid. Snack asal Taiwan ini belakangan emang hits banget nih di kalangan generasi millennials. Sesuai namanya, Fems, cumi-cumi dimatangkan dengan cara digoreng tepung yang sudah berbumbu. Terdapat 6 pilihan rasa yang bisa dipilih. Kalau si Neng cantik ini lebih tertarik sama barbecue. Nyam! Cuminya masih seger banget, Fems. Gak ada aroma amis, serta teksturnya lembut. Pantesan aja jadi cemilan favorit, karena unik, lezat, dan praktis. Oh iya, kamu juga bisa nih memesan cumi-cumi yang dipanggang, Fems. Harga proporsinya sama-sama Rp50.000. Oke, Fems, masih ada lagi nih yang segar-segar. Kamu cukup melipir ke penjual es serut berbagai rasa. Selain es buah komplit, ada juga nih es campur yang jadi menu wajib di Pancoran Chinatown. Nah, kalau harganya dibilang sedikit nihils, itu karena porsinya emang super besar gede, Fems. Tuh, lihat tuh, dari porsinya yang segede gaban ini, es campur bisa dinikmati 2-3 orang sekaligus. Wah! Duh, segernya. Nih cocok banget nih saat panasnya matahari lagi diskon gede-gedean. Fems, kalau menongkrong cantik, bukan cuma bisa di Pancoran Chinatown aja. Nyebrang dikit nih, kamu bisa berburu kuliner lezat dengan tempat yang super duper cozy. Namanya Urban Farm, yang udah ada sejak Desember 2020. Di lahan seluas 2.300 meter persegi ini, makanannya juga nggak kalah menggoda selera, Fems. Yang pertama, ada bakery yang terkenal dari Bali. Bakery dengan desain cantik ini hadir bersama dengan aneka ragam croissant yang super lezat. Menu-menunya seru abis, Fems. Selain punya menu croissant dengan warna gelap, ada juga nih croissant yang disajikan bertumpuk ala burger. Yang paling unik, ada yang namanya Tamago Katsu Mortadella Croissant. Dari namanya aja, ini udah ketebak nih. Kalau menu yang satu ini berisi tamago alias dadar telur ayam asal Jepang. Ada juga nih mortadella, yaitu sosis yang berasal dari Italia. Apalagi ada Japanese mayo-nya, Fems. Kalau kata anak zaman now sih, rasanya enak banget sampai mau lewat. Ada-ada aja emang. Oh iya, ngomongin tentang croissant, pastry ini ternyata bukan dari Perancis, tapi dari Austria sejak abad 17. Namanya justru berkibar pada abad ke-18 saat diproduksi oleh perusahaan roti di Perancis. Dari situlah asalnya croissant disangka asal Perancis. Masih dari kawasan urban, Fems, ada juga nih kafe kecil dengan gaya kekinian. Di kafe ini, pengunjung bisa nongkrong cantik sambil menikmati camilan manis dan menyegarkan. Bukan cuma terkenal sama bomboloninya aja, Fems. Yang paling dicari adalah slice cake-nya. Salah satunya yang varian selai coklat dengan campuran biskuit yang renyah. Oh iya, slice cake alias kue potong ternyata jadi salah satu bentuk menghidangkan kudapan yang paling populer di restoran atau toko kue. Selain porsi yang dimakan jadi lebih pas, pembeli bisa menyesuaikan budgetnya biar tetap bisa menikmati meskipun nggak beli dengan yang porsi utuh. Kalau minumannya, kamu juga bisa memesan nih minuman yang satu ini, Fems. Selain minuman soda, ada juga nih menu matcha latte buat pecinta teh hijau. Minuman asal Jepang ini ternyata 11-12 nih sama kopi, karena sama-sama mengandung kafein. Fems, main ke kawasan utara Jakarta emang gak cukup sejam 2 jam.
kamu juga bisa menikmati nih wisata kuliner sampai seru-seruan kayak gini. Mulai dari pagi sampai sunset alias terbenamnya matahari. Kalau udah kenyang, yuk lanjut bakar kalori. Kawasan ini bernama San Antonio, tapi sekarang berubah namanya jadi Batavia. Di kawasan ini terdapat lintasan panjang untuk jogging dan bersepeda. Buat kamu yang datang tanpa bawa sepeda, santai aja fams, karena terdapat beberapa penyewaan sepeda yang bisa dimanfaatkan. Wah, ini sih yang senang bukan cuma anak-anak muda aja, mulai dari bayi, anak-anak, sampai kakek nenek. Wah, pasti ikutan happy. Akhirnya, saya harus pamit di sejenak fams. Tapi besok saya bakal balik lagi ya di jam yang sama. Nah, buat yang mau liburan singkat, saya Joe Ricci dan seluruh tim Ragam Indonesia mengucapkan selamat liburan. Jangan lupa nonton terus Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Have a nice day, fams!